Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Tauhid, dan kita baru membahas babnya kemarin, bab orang yang bertauhid mereka akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Kemudian mu'allif rahimahullahu taala di sini memberikan beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang pertama, beliau mengutip firman Allah Subhanahu Wa Taala dari surah An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku minal musyrikin syakiran li an umihi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala serta hanif, dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya. Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus, dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim. Siapa Ibrahim alaihi salatu wassalam? Ibrahim secara nasab, Ibrahim ibn Tarikh, dan Tarikh itu nama lain daripada Azar. Ibnu Nahur, Ibnu Saru, Ibnu Arhu, Ibn Falih, Ibn Abir, Ibnu Salih, Ibn Qainan, Ibn Arfahshad, Ibn Syam, Ibn Nuh alaihi salam. Jadi Ibrahim alaihi salatu wassalam secara nasab sampai kepada Syam Ibnu Nuh alaihi salam, karena Nuh itu kan punya 3 putra yang selamat, Syam, kemudian Ham, kemudian Yafis. Yang tidak selamat adalah Kan'an, karena dia kufur mengikuti agama ibunya. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam sangat terkenal kisahnya di dalam Al-Quranul Karim, bahkan cukup komplit, karena banyak para nabi dikisahkan dalam Al-Quran itu ada yang namanya tertera tetapi tidak ada kisahnya, seperti Zulkifli, Eliasa, ataupun hanya global saja, seperti kisahnya Nabi Syuaib, kisahnya Nabi Saleh, kisahnya Nabi Hud. Itu global-global saja. Tapi kisah Ibrahim alaihi salatu wassalam cukup panjang dalam Al-Quran, sama dengan kisah Yusuf dan sama dengan kisah Musa alaihi salatu wassalam, dijabarkan panjang lebar di beberapa ayat dalam Al-Quranul Karim. Lah kelebihan Ibrahim dibandingkan nabi-nabi yang dikisahkan dalam Al-Quran, terkenal bagaimana beliau mendakwahkan dakwah tauhid dan memerangi kesyirikan.
Makanya wajar kalau seandainya dia dikenal dengan Abu Tauhid, bapaknya penegak tauhid. Dan dia sendiri adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena selepas Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak ada satupun nabi kecuali nasabnya sampai kepada Ibrahim. Baik dari jalur Ishak yang merupakan kakek daripada Bani Israel, ataupun dari jalur Ismail yang kemudian diakhiri dan ditutup dengan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran dikisahkan bagaimana ujian yang cukup berat yang dialami Ibrahim ketika mempertahankan tauhid. Tetapi ujian itu bisa dilalui dengan kesabaran. Dan dengan kesabaran itulah Ibrahim mendapatkan imamatu fiddin. Mendapatkan imamatu fiddin, orang yang layak dijadikan contoh. Apalagi Ibrahim dikenal dengan azamnya, kekuatan dan keyakinan hatinya kepada Allah serta kesabarannya. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala memasukkan Ibrahim dari para nabi dan rasul yang tergolong ulul azmi. Sebagaimana Allah mengatakan kepada Rasul, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah wahai Muhammad sebagaimana sabarnya ulul azmi dari kalangan Rasul. Salah satunya adalah Ibrahim. Tentu setelah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, secara singkat kita ceritakan Ibrahim, baru kita masuk faedah daripada ayat ini. Kita tahu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam lahir di Babil. Di mana Babil? Di Irak. Lah orang-orang Babil rata-rata mereka penyembah berhala. Rata-rata hampir secara keseluruhan mereka menyembah berhala. Lah Ibrahim dilahirkan di tengah-tengah para manusia yang menyembah berhala. Makanya kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam setelah kemudian Allah wahyukan dan menjadi nabi serta rasul, maka Ibrahim mulai mendakwahkan bukan hanya kepada kaumnya tapi juga kepada keluarganya. Dan itu dicantumkan dalam Al-Qur'anul Karim, watlu alaihim naba Ibrahim. Bacakan wahai Muhammad kepada mereka tentang kisah Nabi Ibrahim. Apa kisah Ibrahim? Idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Ketika Ibrahim berkata kepada ayah dan kaumnya, apa yang kalian sembah? Qalu, maka kaumnya mengatakan, na'budu asnaman fanadhallu laha akifin. Kami semua para penyembah berhala dan kami senantiasa dekat dan selalu beriktikaf di sekitar berhala. Maka Ibrahim alaihi salatu wassalam mulai berlogika kepada mereka. Qala Ibrahim, berkata Ibrahim, hal yasma'unakum ittad'un. Apakah berhala yang kalian sembah itu mendengar ketika kalian berdoa? Au yanfa'unakum au yadhurrun. Ataukah berhala itu membawa manfaat ataupun mencegah madarat kepada kalian? Qalu, karena mereka tidak bisa menjawab. Bagaimana bisa menjawab kalau mereka katakan bisa mendengar, berhala tidak hidup? Macam mana sesuatu yang mati bisa mendengar? Bahkan berhala diciptakan oleh tangan-tangan mereka, tidak mungkin mendatangkan manfaat, tidak mungkin juga mencegah madarat. Sehingga ketika mereka tidak bisa berhujah untuk membantah Ibrahim, mereka pun berhujah dengan nenek moyang mereka. Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kami hanya mendapati nenek moyang kami, begitulah mereka melakukannya. Itulah hujah kuatnya mereka berdalil dengan nenek moyang. Makanya mematahkan dalil mereka sangat mudah sekali karena mereka tidak punya dalil. Dari sini kemudian kaumnya mulai tidak suka dengan dakwah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam
sejak kecil memang sudah disuruh bapaknya untuk menjual berhala, karena ayahnya Azar atau Tarikh tadi itu dikenal sebagai pembuat berhala. Jadi dia yang membuat berhala, dia menyembah berhala, dia menjual berhala, dan dia makan dari hasil penjualan berhala. Lah Ibrahim ini sejak kecil suka jualan berhala. Tetapi setiap dia menjual berhala, ayahnya tidak pernah laku. Kenapa? Karena promosinya begini: Ishtaru ma la yanfa'ukum wa la yadurrukum. Siapa yang mau beli Tuhan yang tidak mendatangkan manfaat dan tidak bisa mencegah madarat? Kira-kira laku nggak tuh kalau promosinya gitu? Siapa yang mau beli Tuhan tidak mendatangkan manfaat, tidak pula mencegah madarat, nggak laku Tuhannya. Makanya Ibrahim terkenal sejak kecil sudah menampakkan bibit-bibit dakwah tauhid itu. Sampai akhirnya dijelaskan dalam sejarah ketika usianya 16 tahun, disinilah terjadi kekacauan dalam negara karena Ibrahim membuat heboh satu kerajaan dengan menghancurkan patung-patung yang ada dalam istana. Satu hari kerajaan membuat ulang tahun. Ya, namanya ulang tahun kayak kita Agustusan gitu. Keluar semuanya. Lah ayahnya Ibrahim alaihi salatu wasallam meminta kepada Ibrahim untuk ikut serta dalam ulang tahun itu. Tapi Ibrahim berbohong dan mengatakan, inni sakin, saya sedang sakit, kau saja yang pergi. Sebab bohong Ibrahim inilah Ibrahim tidak bisa memberikan syafaatul uzma. Ibrahim berbohong 3 kali. Salah satunya di sini, saya sakit, Abi aja yang pergi. Akhirnya kemudian ayahnya meninggalkan Ibrahim. Rupanya Ibrahim merencanakan sesuatu. Dia ambil palu, kemudian karena istana lagi kosong, semua pesta di luar istana, dia bisa masuk ke dalam istana. Usia 16 tahun. Kemudian dihancurkan seluruh patung-patung di istana yang diagungkan kaum Babil kala itu. Singkat cerita, Ibrahim kemudian menyisakan satu patung dan meletakkan palunya di lehernya. Itu pun patung yang paling besar sengaja tidak dihancurkan. Tentu niat Ibrahim, ikhwan, bukan hendak menghancurkan patung. Kalau patung dihancurkan besok bisa dibuat lagi. Sampai kapan dihancurkan, dibuat lagi, dihancurkan, dibuat lagi. Bukan itu maksudnya Ibrahim. Ibrahim ingin merontokkan cara berpikirnya orang-orang Babil, bahwa selama ini Tuhan yang mereka sembah itu tidak bisa melindungi mereka sendiri. Kalau seandainya mereka bisa melindungi mereka sendiri, tentu Ibrahim akan dilawannya. Tapi Ibrahim dengan mudah menghancurkan patung-patung itu. Logikanya, Tuhan yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri, macam mana dia akan melindungi orang lain? Itu tujuan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan, ketika kemudian raja yang berkuasa di Babil itu mengetahui berhalanya hancur, maka dia marah dan meminta kepada seluruh intel-intel kerajaan cari orang yang menghancurkan patung ini. Akhirnya ketangkaplah Ibrahim. Di sini terjadi dialog. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika ditanya oleh para pembesar mereka dan mengatakan, ya Ibrahim, a anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim. Ibrahim, engkau yang melakukan semuanya ini wahai Ibrahim. Mereka mengatakan, qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Mereka berkata, para pembesar itu, kau yang melakukan hal ini. Kemudian Ibrahim alaihi salatu wasallam mengatakan, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Lihat bagaimana hujahnya Ibrahim. Kata Ibrahim, bahkan yang melakukannya itu yang itu. Jadi jempolnya ini, ya. Jempolnya itu Ibrahim hendak mengisyaratkan telunjuknya ke patung, tapi jempolnya ke dirinya. Begini, ya. Maksudnya yang melakukan itu jempol dia, tapi ditunjukkan ke patung sana. Kata para ulama sejarah, kenapa Ibrahim kemudian menunjukkan jarinya ke patung tapi jempolnya ke arah dirinya? Karena memegang palu itu, kalau tanpa jempol tidak akan kuat. Antum pegang gagang palu begini, nggak akan kuat. Tapi kalau begini, antum kuat. Ibrahim mengatakan jempol kulit yang melakukan begitu maksud. Itu tauriyah namanya.
Ya. Makanya dia begini, gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi itu kan alasan Ibrahim saja. Tapi Ibrahim di sini mengatakan, kalau kalian tidak percaya yang melakukan yang besar itu, tanya berhala-berhala yang kecil itu. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanya tuh berhala-berhala yang masih ada yang kecil-kecil itu, benar enggak yang melakukan yang besar itu atau aku? Ya. Maka mereka mengatakan di hadapan Ibrahim alaihi salatu wassalam, ma haula'i yantiqun, tidak mungkin mereka bisa bicara wahai Ibrahim. Dari sini sebenarnya sudah patah hujah mereka. Macam mana Tuhan yang tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa mendatangkan manfaat, mencegah madarat, kemudian mereka sembah sebagai Tuhan. Makanya kemudian farajau ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun thumma nukisu ala ru'usihim. Mereka pun kemudian menundukkan pandangan mereka, hujah mereka sudah tidak kuat lagi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika mereka tidak sanggup membantah dengan hujah, maka kemudian raja yang berkuasa di Babil itu mulai dengan kekuatannya. Dengan cara apa? Menangkap Ibrahim, kemudian diponis dia harus dibakar di hadapan manusia banyak, supaya dia tahu kesalahannya apa. Ada yang mengatakan bahwa raja mengumumkan kepada seluruh Babil untuk mengumpulkan kayu itu selama 1 bulan. Sampai-sampai ada seorang wanita bernadar, kalau aku punya bayi, bayiku pun suruh membawa kayu untuk membakar Ibrahim. Saking fanatiknya. Bayangkan ngumpulin kayu 1 bulan, 1 Babil, sebesar apa tuh kayunya? Segunung kayunya kan. Lah ketika kemudian hari yang sudah dijanjikan terjadi eksekusi kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika betul-betul dibakar kayu itu, Ibrahim tidak lantas kemudian dimasukkan ke dalam api itu. Sengaja api itu dinyalakan dulu. Kemudian Ibrahim dilempar oleh manjanik. Manjanik itu ketepel besar. Kemudian diikat tangannya dan dilucuti bajunya. Lah dari sini kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana kisah pembakaran ini. Ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam betul-betul dilempar dari manjanik ini, para malaikat termasuk Jibril, Mikail dan seluruh para malaikat menawarkan kepada Ibrahim ini pertolongannya. Malaikat yang menurunkan hujan memberikan tawaran, perlukah saya turunkan hujan untuk memadamkan api? Malaikat yang menghantar angin ke sana kemari mengatakan, perlukah saya pindahkan api ini ke tempat yang lain atau membakar rumah-rumah orang-orang yang menghukum? Semua malaikat menawarkan pertolongannya. Tapi disinilah bagaimana Ibrahim mengajarkan satu kalimat tauhid kepada kita. Apa kata Ibrahim? Amma ilaika fala wa amma ilallahi fabala hasbunallah wa ni'mal wakil. Adapun kami, kata Ibrahim, aku harus meminta pertolongan kepada kalian wahai para malaikat. Oh tidak. Tapi kalau aku meminta pertolongan kepada Allah, ya hasbunallah, karena dialah Allah, cukuplah Allah sebagai pelindung. Wa ni'mal wakil, dan dia sebaik-baik penjaga bagi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kemudian Ibrahim mulai menanamkan jiwa tauhidnya, terlemparlah Ibrahim ke dalam api. Belum sampai Ibrahim ini terkena api, masih melayang menuju api di situ. Disitulah Allah Subhanahu wa taala langsung berfirman, "Qul ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim." Katakan ya Ibrahim kepada api, jadilah kau dingin dan selamatkan Ibrahim. Bayangkan kalau seandainya Allah hanya berfirman, "Qul ya naru kuni bardan," titik sampai di sini. Wahai api, jadilah kau dingin, satu dunia api akan dingin. Mungkin sampai hari ini api itu akan dingin. Susah lah kita ini mau ngopi, mau ngeteh panas, teh susah, dingin. Ya kan? Tapi Allah tidak titik sampai di sini. Bukan hanya sampai bardan, tapi wassalaman. Dan selamatkan. Artinya api itu menjadi tidak panas, tidak dingin. Yang tadinya dingin sekali, karena dingin pun bisa membahayakan.
Wasalaman, sebagian ahli tafsir mengatakan selamatkan Ibrahim, tiba-tiba api itu mu'tadin, tengah-tengah, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, cuacanya enak. Untuk siapa keselamatan itu? Ala Ibrahim, berarti dinginnya api itu khusus kepada Ibrahim saja, tidak bagi yang lainnya. Dan ayat ini tidak bisa menjadikan api dingin. Jangan coba-coba antum membaca ayat ini kemudian meletakkan jari di api. Kul ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Terbakar. Karena ayat ini khusus Ibrahim. Lah ada yang mengatakan Ibrahim ini berapa hari? Ada yang mengatakan 40 hari. Ibrahim 40 hari. Ada riwayat Israiliyat yang mengatakan bahwa tiba-tiba kemudian ada tetesan air keluar dari bumi. Kemudian tiba-tiba ada pohon dan berbuah. Dari situlah Ibrahim makan dan minum dalam api itu. Kemudian Ibrahim menghabiskan waktu-waktunya untuk sholat dalam api itu. Dan tidak ada yang terbakar dari jasad Ibrahim kecuali hanya ikatan tangannya saja. Tapi api tidak pernah menyentuh sama sekali kulit Ibrahim. Lah setelah kemudian api padam, semua menyaksikan, termasuk ayahnya. Ketika mereka melihat bagaimana mukjizat besar bagi Ibrahim alaihi salatu wassalam selamat dari kobaran api, ayahnya kemudian memuji Rabbnya Ibrahim. Azar mengatakan, ni'mar Rabb, Rabbuka ya Ibrahim, katanya. Sebaik-baik Rabb adalah Rabb wa Ibrahim, katanya. Tetapi hidayah itu milik Allah. Tetap saja ayahnya Azar kafir, tidak mau menerima dakwah Ibrahim, padahal sudah menyaksikan mata-mata orang-orang Babil itu kekuasaan Allah yang sangat besar. Tidak ada yang beriman satu kecuali satu orang. Siapa? Keponakannya Lut alaihi salatu wassalam, yang kelak akan jadi nabi juga. Lah setelah kemudian peristiwa pembakaran Ibrahim oleh Raja Namrud oleh Raja Babil ini terdengar oleh Namrud. Ya, oleh Namrud, raja yang paling tinggi itu Namrud namanya. Dan Namrud ini, kata Imam Qatadah atau Mujahid, satu di antara 4 raja penguasa dunia. 2 mukmin, 2 kafir. Yang mukmin Dzulqarnain dan juga Nabi Allah Sulaiman, yang kafir Namrud dan juga Bukhtun Nasr. Raja Babil semuanya. Bukhtun Nasr dari Babil, Namrud pun dari Babil, cuman beda zamannya. Karena zamannya Bukhtun Nasr itu antara, ada yang mengatakan antara Isa dan juga Nabi SAW. Ada yang mengatakan sebelum Isa. Itulah terjadi pembantaian terhadap orang-orang Yahudi, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qadayna ila bani Israil la tufsidunna fil ardi marrataini. Dan kami telah putuskan bahwa Bani Israel itu akan melakukan kerusakan 2 kali. Dan kerusakan yang pertama, ya tadi membunuh para nabi, mulai mereka. Dan ini pun zamannya ada yang mengatakan setelah Rob'am ibnu Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman meninggal, diganti anak yang namanya Rob'am ibn Sulaiman. Sejak itulah Bani Israel mulai mereka zalim, memakan riba, berdusta, membunuh para nabi, durhaka kepada Allah, membunuh para orang-orang saleh. Akhirnya kemudian berakhir dengan pembunuhan Yahya dan Zakaria. Dari situlah Allah utus manusia yang paling zalim melebihi zalimnya Bani Israel. Siapa? Bukhtun Nasr, Raja Babil. Akhirnya dihabiskan orang-orang Yahudi se-Palestina itu. Dibantai semuanya. Anak-anak dan wanitanya dibawa ke Irak jadi budak, dan laki-lakinya dibantai, dan yang selamat ya kemana-mana. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Namrud mendengar. Dari mana Namrud mendengar? Dia punya dukun yang sangat besar, kahin kabir, dukun yang sangat besar, memberitahu Namrud bahwa ada anak muda dibakar selama 40 tahun, kok selamat dia. Akhirnya Namrud ini penasaran dan ingin berjumpa dengan Ibrahim. Namrud sempat mengatakan, kalau memang Rob dia lebih sakti dibandingkan aku ingin menyembah Robnya, katanya. Ingin berkongsi juga gitu ya.
Betul-betul Ibrahim didatangkan di hadapan raja besar, ya, Namrud. Kemudian di sini terjadi hiwar. Terjadi apa? Terjadi dialog antara Namrud dan Ibrahim. Ada yang mengatakan Namrud ini mengatakan, ya Ibrahim, aku sudah menyembelih 7 unta untuk Tuhanmu, katanya. Aku sudah menyembelih 7 unta untuk Tuhanmu. Kalau memang Tuhanmu lebih hebat dibandingkan aku, katanya. Ya kurbannya orang kafir ya percuma saja, karena korban akan diterima dari orang-orang yang beriman. Setelah kemudian banyak bicara, di sini Allah Subhanahu wa taala ceritakan, alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbi. Mulailah Namrud ngasih pertanyaan, tidakkah kau lihat orang-orang yang melakukan perdebatan dengan Ibrahim? Ahli tafsir sepakat maksudnya siapa orang yang melakukan perdebatan di sini? Namrud dan Ibrahim. Apa perdebatannya? Allah Subhanahu wa taala ceritakan, alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka idh qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Namrud mulai bertanya, hai Ibrahim, sifatkan Rabbmu seperti apa? Maka Ibrahim mengatakan, Rabbku adalah zat yang menghidupkan dan yang mematikan. Kata Namrud, kalau hanya itu saja, ana uhyi wa umit, aku pun bisa menghidupkan, aku pun bisa mematikan, katanya. Kalau tak percaya, datangkan tuh 2 pesakitan dari penjara, hadapkan ke hadapanku. Akhirnya 2 tawanan dihadapkan di hadapan Namrud. Yang satu ditebas lehernya mati, yang satu pula dibebaskan. Kau pergi, kau bebas. Ya, aku bisa menghidupkan, dibebaskan, aku bisa membunuh, mematikan. Aku juga Tuhan, gitu. Tapi Ibrahim paham, ini persoalan darah. Kalau Ibrahim alaihi salatu wasallam menjelaskan, bukan itu maksudku, bukan itu maksudnya, umpamanya maksudnya orang ini, satu orang dibunuh kemudian dihidupkan kembali, tentu nanti contohnya dia kan gitu. Ibrahim jadi sasarannya kan. Ibrahim tidak mau, ini urusan darah, tidak mau dilanjutkan, stop sampai di sini perdebatan. Kemudian mencari bahan lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala Ibrahim fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Oke, Tuhanku hai Namrud, dia bisa mendatangkan matahari dari arah timur. Sekarang kau datangkan dari arah barat. Bisa tidak? Sekarang Tuhanku, kata Ibrahim, mampu memperjalankan, menerbitkan matahari dari arah timur. Sekarang kau balik, kau terbitkan dari arah barat. Maka Allah mengatakan, fabuhital ladzi kafar. Langsung terdiam si Namrud. Wallahu la yahdil qaumadz zalim. Allah tidak akan berikan hidayah kepada orang zalim. Dari sini ma'asyiral muslimin, ketika Nabi Ibrahim terus berdakwah di Babil dan tidak ada hasilnya sama sekali, yang ada justru kemudian Namrud marah dan akhirnya kemudian mencoba untuk terus menyakiti Ibrahim, mengancam untuk membunuhnya. Tidak ada jalan lain kecuali hijrah. Maka Nabi Ibrahim kemudian hijrah dari Irak menuju Haran. Haran masih daerah Irak juga, tapi tempatnya lain. Lah di Haran ini, ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, dikenal penduduknya itu para penyembah matahari. Sebagian mereka menyembah bulan, sebagian mereka menyembah bintang. Lah Ibrahim mencoba mendakwai mereka. Sampai disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal mukinin falamma janna alaihi al-lail ra'a kaukaban qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ibrahim mengatakan kepada penduduk Haran, daerah Syam itu, ketika melihat matahari dia kumpul-kumpul dengan orang-orang para penyembah bintang. Kemudian mengatakan hadza rabbi, oh jangan-jangan di Tuhan. Maka orang-orang senang, Ibrahim sudah mengakui ketuhanan mereka. Ibrahim ngobrol terus sampai subuh, bintang pula hilang. Apa kata Ibrahim? Dia mengatakan, qala la uhibbul afilin. Masa Tuhan tenggelam, muncul tenggelam Tuhan? Apa ini, kata Ibrahim? Aku tidak suka nih Tuhan muncul tenggelam, katanya. Kemudian Ibrahim berpindah kepada orang-orang yang menyembah bulan dan mengatakan hadza rabbi. Ini jangan-jangan
Ini Rabbku, karena cahayanya lebih dibandingkan bintang. Maka orang-orang mengatakan, Ibrahim sudah mulai menyembah Tuhan kami. Tetapi ketika bulan kemudian hilang, maka Ibrahim alaihi salatu wassalam tiba-tiba mengatakan di hadapan kaum Haran ini, la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidz zalim. Kalau Allah tidak memberikan hidayah kepadaku siapa Tuhanku, tentu aku termasuk orang-orang sesat. Aku tidak suka Tuhan kalian. Kemudian keesokan harinya berkumpul dengan orang-orang yang menyembah matahari. Oh, ini kan matahari lebih besar daripada bintang, daripada bulan. Sampai Ibrahim mengatakan, hadza rabbi hadza akbar. Oh, ini mungkin Tuhan saya, ini lebih besar lagi daripada bulan dan bintang-bintang itu. Tapi namanya matahari juga ada tenggelamnya. Makanya Ibrahim alaihi salatu wasallam dengan tegas ketika matahari tenggelam, ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma kana minal musyrikin. Wahai kaum, saya berlepas diri dari sesembahan yang kalian sekutukan selain daripada Allah. Aku hanya menghadap wajahku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi, hanifan, yang jauh dari kesyirikan, dan saya berlepas diri dari kesyirikan. Sejak itu Ibrahim juga tidak bertahan di Haran, tidak bisa berdakwah, tidak ada yang beriman di Haran itu. Dari situ Ibrahim hijrah lagi menuju mana? Menuju Palestina. Tapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan di Palestina ini, ketika itu Ibrahim alaihi salatu wassalam sudah menikah dengan Sarah. Di Palestina terjadi paceklik hebat, sehingga kemudian karena paceklik, yang namanya orang paceklik susah cari ekonomi. Akhirnya Ibrahim tidak lama di Palestina, kemudian mulai mencari kehidupan ke Mesir. Karena Palestina dengan Mesir kan dulu satu daerah sebelum pecah kan begitu. Berangkatlah Ibrahim ke Mesir. Di sini Ibrahim diganggu oleh raja zalim. Ma'ruf kisah tentang istrinya kemudian diculik dan hendak digagahi, tapi kemudian diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal, malah dihadiahi seorang budak namanya Hajar. Setelah kemudian mendapatkan budak Hajar, Ibrahim sudah lama menikah dengan Sarah, tapi tidak kunjung punya anak. Makanya Sarah kemudian menawarkan agar Ibrahim menikahi Hajar. Allah takdirkan setelah menikahi Hajar punya anak pula Ismail. Rupanya dari sini kemudian memetik kecemburuan Hajar, kecemburuan Sarah kepada Hajar. Makanya kemudian Ibrahim pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bimbingan. Dari situ Allah Subhanahu wa taala merintahkan agar Ibrahim membawa Hajar dan juga putranya ke mana? Ke Mekah. Nah, inilah awal pertama kali Ibrahim hijrah dari Palestina, membawa anak dan istrinya menuju tanah suci haram, Mekah Al-Mukarramah. Maka disitulah kemudian banyak kisah-kisah. Ada kisah Safa, ada kisah Marwah, ada kisah air Zam-Zam, ketika kemudian Sarah ditinggalkan Ibrahim tanpa dikasih minum dan makan. Singkat cerita, akhirnya datanglah satu kabilah dari Yaman namanya Jurhum. Kabilah Yaman namanya Jurhum. Dia melihat dari kejauhan, kok ada di lembah yang diapit padang pasir itu kok banyak burung. Mereka sering lewat di situ, tapi tidak ada dia melihat burung. Pasti di situ ada air. Makanya kemudian mereka menghampiri, rupanya betul ada air di situ. Ada anak kecil dan juga ada seorang ibu, Hajar dan juga Ismail. Akhirnya kemudian mereka pun barter untuk meminta air. Kemudian Sarah pun mau dengan catatan memberi makanan. Dari situlah Allah berikan rizki kepada Sarah dan juga kepada Hajar dan juga Ismail. Setiap hari mereka panen dengan makanan dari orang-orang Jurhum yang berlalu di situ, mencari air, tukar makanan. Ya. Akhirnya orang-orang Jurhum pun meminta izin untuk tinggal di sekitar air itu. Jadilah kemudian di situ terkenal suku Jurhum, suku yang pertama kali menguasai Mekah. Itulah suku Jurhum. Lah Ismail menikah dengan suku Jurhum itu. Lah karena Jurhum ini kan orang Arab asli, makanya kemudian Ismail belajar bahasa Arab. Rupanya ketika dia belajar bahasa Arab, dia pula anak yang paling fasih dari seluruh anak-anak Jurhum. Makanya kemudian para ulama sejarah menyebutnya dengan Musta'rab namanya. Nabi Arab itu cuma 4. Pertama Nabi Hud, yang kedua Nabi Saleh,
yang ketiga Nabi Syuaib, dan yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ismail bukan Nabi Arab. Ismail lahir di Palestina. Tapi karena dia cakap dengan bahasa Arab, ya, makanya ulama mengistilahkan musta'rab. Orang yang bukan Arab, dia fasih berbahasa Arab, makanya jadi orang Arab. Makanya dari sini ada kaidah para ulama. Anda walaupun tampang bukan kayak orang Arab, pesek kayak orang Jawa, orang Medan, Melayu gitu ya, tak ada lah muka-muka Arabnya, tapi kok fasih bahasa Arab antum, berarti antum Arab. Seperti Ismail. Tapi kalaupun muka antum Arab, betul-betul Arab, mancung, tinggi, tak keluar Arab, keluar Jawa pula bahasanya, atau keluar Melayu, atau keluar Padang pula kan, Anda bukan Arab. Anda Arab tampang saja, tapi bukan Arab. Ya, itulah dari kaidah musta'rab, dari keluar istilah bahasa seperti ini kata ulama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sampai kemudian kisah penyembelihan Ismail. Ini juga tauhid. Bagaimana Ibrahim alaihi salatu wasallam bermimpi. Dalam mimpinya dia menyembelih Ismail. Belum, ini apa? Oh bukan. Jadi ketika kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam kemudian bermimpi hendak menyembelih Ismail, maka Ibrahim alaihi salatu wassalam menghampiri Ismail dan mengatakan di hadapan Ismail, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai putraku, semalam ayahmu bermimpi hendak menyembelihmu, macam mana pendapatmu? Di sini ada faedah kata para ulama. Kok bisa-bisanya Ibrahim, perintah Allah Subhanahu wa taala yang harusnya sami'na wa ata'na, meminta pendapat. Perintah Allah itu tidak boleh dimintai pendapat. Namanya perintah Allah harus langsung dilaksanakan. Tidak boleh dimintai pendapat. Ini kan jelas-jelas perintah Allah, disuruh menyembelih, dimintai pendapat pula. Unzur madza tara, macam mana pendapatmu Ismail? Ulama mengatakan bahwa bukan berarti Ibrahim itu hendak meminta pendapat dari perintah Allah, karena perintah Allah tidak boleh dimintai pendapat manusia. Sami'na wa ata'na, dengar taat. Maksud Ibrahim itu hanya ingin menguji Ismail. Apakah Ismail termasuk orang-orang yang jujur dalam keimanannya atau yang dusta keimanannya? Tapi Ismail ini ditarbiyah oleh wanita yang sangat tawakal kepada Allah. Yang ketika Ibrahim meletakkan di sebuah lembah, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada apapun, manusia pun tak lewat di situ. Tetapi dengan keyakinan itu perintah Allah, Hajar hanya mengatakan kepada Ibrahim, ya Ibrahim, kalau ini perintah Allah, idhab idzan la yudayyi'una Allah. Pergi, dan saya yakin Allah tidak mungkin menyia-nyiakan saya di sini. Maka sikap tawakal ibunya lahir kepada putranya Ismail. Karena itu perintah Allah, maka Ismail pun persis seperti yang diucapkan Hajar ibunya, dan dia mengatakan, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kalau ini perintah Allah, ya, lakukan saja dan engkau akan mendapati aku insyaallah. Lihat Ismail, dia mengucapkan kalimat insyaallah. Ini ada faedahnya. Dan engkau akan mendapati aku insyaallah kalau Allah berkehendak. Lihat, Ismail menyandarkan kepada takdir. Kalau ini sudah takdir, lakukan saja, karena engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Kalimat insyaallah kata para ulama, maksudnya Ismail ini ingin mengatakan, kalau memang penyembelihan itu adalah perintah Allah, artinya saya siap disembelih, dan engkau juga redha saya disembelih, dan Allah Subhanahu wa taala juga redha saya disembelih, berarti jelas saya siap menjadi hamba yang sabar karena perintah Allah, dan ayahnya redha dan dia juga redha. Tapi kalau seandainya penyembelihan ini hanya akal-akalan ayahnya saja Ibrahim, Allah tidak memerintah, kau redha aku disembelih dan aku pun siap disembelih karena engkau hendak menyembelihku selaku ayah, maka engkau akan dapati aku tidak termasuk orang sabar. Kenapa? Karena perintahnya bukan dari Allah tapi dari kamu.
Makanya dia mengatakan insya Allah, kalau memang ini perintah dari Allah, kau suka aku redho, lakukan saja. Itu maksudnya. Akhirnya ketika betul-betul disembeli, pisau itu ditumpulkan oleh Allah dan tidak bisa memotong leher Ismail. Ketika itu Allah mengatakan wa fadaina bidzibhin adzim wa taraknahu fil akhirin. Kami ganti Ismail dengan kambing besar, dan itu akan jadi cerita bagi orang-orang yang setelahnya, termasuk kita mendengar ceritanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kisah tauhid lagi adalah kisah pembangunan Ka'bah. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kabar gembira agar Ibrahim membangun rumahnya di mana? Di Mekah. Dan rumah ini maksudnya adalah Baitullah Al-Haram. Ibrahim tidak disuruh untuk membangun dari awal, tidak, karena pondasinya sudah ada. Ada yang mengatakan yang pertama kali membangun Ka'bah itu para malaikat. Kemudian roboh, kemudian diperbaharui oleh Adam, kemudian roboh, diperbaharui lagi oleh Sis, kemudian roboh, sampai kisah Nabi Ibrahim. Jadi Ibrahim itu hanya meninggikan bangunan saja, bukan dari pondasi. Karena Allah mengatakan wa idh yarfa'u Ibrahim, ketika Ibrahim meninggikan, bukan memondasi, tidak. Pondasi sudah ada, ditinggikan saja. Akhirnya kemudian setelah betul-betul terbangun Ka'bah itu, di sini terjadi perintah Allah yang disebut dengan syariat haji. Allah mengatakan kepada Ibrahim, rumahku sudah selesai, kau harus mendatangi satu dunia, suruh mereka datang ke sini untuk melakukan haji. Ibrahim mengatakan, ya Rabb, ujung timur, barat, selatan, utara itu jauh, tidak mungkinlah aku jalan ke sana kemari menemui manusia dan mengatakan hajilah ke rumah yang sudah kubangun. Tapi Allah mengatakan bukan itu caranya wahai Ibrahim, cukup kau berteriak saja, maka suaramu akan sampai kepada telinga yang ada di ujung-ujung itu. Dan itu salah satu mukjizat Nabi Ibrahim. Dia cukup ngomong dari sini, tapi suaranya sampai ke ujung barat, timur, selatan, dan utara, dan masuk ke hati-hati manusia, termasuk juga masuk ke hati kita. Ibadah haji, syariat Nabi SAW yang merupakan syariat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan Ibrahim alaihi salatu wassalam wafat dan dikubur di Al-Khalil. Di mana? Palestina. Ibrahim dikubur di Al-Khalil, Palestina. Taib. Itu sejarah singkat. Sebenarnya nggak singkat juga sih, lama juga. Tapi di sini Allah mengatakan inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah umat. Apa umat itu? Imam. Ahli tafsir mengatakan yang dimaksud imam di sini adalah fahuwal imamul ladzi yuqtada bi. Imam yang layak untuk diikuti. Seolah-olah kalau kita cerita sabar ada di Ibrahim. Kalau kita cerita kasih sayang ada di Ibrahim. Kalau cerita keberanian ada di Ibrahim. Kalau cerita kebaikan ada di Ibrahim. Semua sifat-sifat yang baik ada di Ibrahim. Itu artinya ummah. Sehingga apapun dari sifat-sifat kebaikan, cukup mencontoh Ibrahim itu sudah cukup. Karena dia adalah ummah, imam yang layak untuk diikuti. Ada juga yang mengatakan maksudnya umat di sini, kata ahli tafsir, kana yad'u ilallah wahdahu wa yu'allimun nasal khairah. Karena Ibrahim itu senantiasa mengajak manusia kepada Allah dan mengajarkan manusia kebaikan. Itu makna ummah. Makna ummah adalah orang yang senantiasa berdakwah kepada Allah dan senantiasa mengajari manusia kepada kebaikan. Kemudian yang kedua, qanita lillah. Dan sifat Ibrahim itu qanit. Artinya qanit itu kata para ulama, qanitan lillah ay muti'an lillahi mu'azziman lillahi abidan lahu wahdah. Ibrahim adalah orang yang paling taat kepada Allah, mengagungkan Allah dan ahli ibadah. Disebut qanit. Kemudian hanifan, apa hanif? Al-muqbil 'ala Allah wal mu'rid amma siwah. Yang senantiasa menghadap Allah dan juga berpaling dari selain Allah. Artinya cenderung kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Itulah agama Hanif, agama Ibrahim. Tidak suka dengan kesyirikan dan membela tauhid. Kemudian juga di sini walam yakum minal musyrikin, dan dia termasuk orang-orang musyrik. Bukan hanya Ibrahim mengatakan saya tidak termasuk orang musyrik, tapi Ibrahim juga betul-betul meninggalkan kaumnya, hijrah dari negeri kafir
menuju negeri yang bisa berdakwah tauhid. Kemudian syakiran li an'um, dia suka bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarat kepada firman Allah surah An-Najm 37, wa Ibrahim alladzi waffa, dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janjinya. Artinya bersyukur itu senantiasa melaksanakan janji yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ijtabahu, dia adalah orang pilihan. Kenapa dipilih? Sebagaimana Allah mengatakan, innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Allah memilih Adam, memilih Nuh, dan juga Ibrahim dan keluarganya. Karena dari Ibrahim inilah lahirlah para nabi yang mendakwahkan dakwah tauhid. Inilah diantara faedah daripada surah An-Naml atau An-Nahl ayat 120 sampai 122. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.